Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah majelis taklim Masjid Al-Fatah ingkang kula hormati, kula cintai, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Ya. Pada kesempatan ini ya, kami ingin sampaikan surat Al-Isra ayat 36, 37, 38 sebagai muqaddimah. Ayat ini merupakan cambuk keras. Ayat ini merupakan dorongan yang membuat kita semangat, yang membuat kita berenergi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wala ta'fu ma laysa laka bihi ilmun. Inna syam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Wala tamsi fil ardi maraha innaka lan tahriqal arda walan tablughal jibala tula. Kullu dzalika kana sayyi'uhu inda rabbika makruha. 3 ayat ya. Kita buka ya, semangat taklim kita dengan ayat yang membuat kita ya, terpicu untuk semangat belajar, untuk semangat thalabil ilmi, untuk memperhatikan wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah berwasiat untuk semua manusia, wabil khusus untuk umat yang sudah berikrar asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Talabil ilmi faridhatun ala kulli muslim. Yang mengaku Islam, laki-laki maupun perempuan,
diwajibkan untuk menuntut ilmu, talabil ilmi. Ma makna talabul ilmi? Apa yang dimaksud oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sallu ala Nabi. Allahumma salli ala Muhammad. Yang dimaksud talabul ilmi adalah mempelajari Al-Quran dan Sunnah. Wajib orang Islam setelah syahadat wajib mempelajari Al-Quran dan Sunnah Nabi. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kewajiban ini kata Rasulullah minal mahdi ilal lahdi. Belajar ini, mempelajari Al-Quran dan Sunnah itu sejak masuk Islam sampai seterusnya. Minal mahdi niku sejak dari buayan. Nak jenengan kula kawit cilik wis Islam, bapak biyung bapak ibu sudah Islam, maka sejak kecil itu kewajiban kita hari demi hari membaca, mempelajari Al-Quran dan Sunnah. Itulah thalabil ilmi. Ketika kita menghindar, lalai, lengah dari mempelajari Al-Quran dan Sunnah, maka kita telah bermaksiat. Kita telah durhaka kepada Rasulullah. Karena wanti-wantinya Rasulullah niku, nak kowe wis dadi wong Islam, ya yang tenanan, pelajarilah Al-Quran dan Sunnah. Pelajarilah rukun Islam, pelajarilah rukun iman. Ayat yang tadi dibaca surat Al-Isra 36, 38, perhatikan ya. Wala ta'fu ma laisa laka bihi ilmu. Dan janganlah engkau mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai ilmunya, pengetahuan. Dan janganlah engkau mengamalkan, dan janganlah engkau melakukan amal ibadah ya, yang kamu tidak ketahui ilmunya berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Jangan beribadah kecuali ada perintahnya dari Allah di dalam Al-Quran dan contohnya oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi ini larangan keras, Pak. Wala, jangan kamu lakukan kecuali kamu tahu ilmunya, tahu perintahnya, dan mengetahui contohnya. Inna sam'a wal basara wal fuada ulaika kana anhu mas'ulun. Karena Allah akan menuntut tanggung jawab. Apakah engkau sudah mendengar perintahnya ada di dalam Al-Quran tentang apa yang kamu kerjakan, amalkan? Apakah engkau sudah melihat contoh dari Rasulullah, dari sunnah Nabi tentang suatu amalan? Apakah engkau sudah mempelajari? Fuada, kita akan mempertanggungjawabkan di hadapan Allah di dalam hisab tentang setiap amal ibadah, setiap ucapan. Ya, apa yang kamu baca harus dipertanggungjawabkan.
di hadapan Allah. Di sinilah, inilah Pak yang membuat kita hati-hati. Karena apa? Jangan. Kalau tidak ada ilmu, tidak ada perintahnya, tidak ada contohnya, jangan kerjakan. Larangan ini ditafsirkan oleh mufassir, ulama tafsir, hukumnya haram. Jangan beribadah kamu. Kalau perintahnya di dalam Al-Quran tidak ada dan Nabi tidak mencontohkan, ini berat Pak. Wala tamsi fil ardi maraha. Dan jangan kamu berjalan di muka bumi ini dengan sombong. Maraha, sombong. Karena sesungguhnya sikapmu yang sombong itu tidak akan menembus bumi dan tidak akan setinggi langit. Ini ayat yang kedua. Ayat yang ketiga, lihat, semua itu adalah kejahatan yang dibenci oleh Allah. Allahu Akbar. Pelan-pelan pelajari ini supaya kita jangan sampai asal beramal, asal beribadah, asal-asalan, padahal perintahnya, ilmunya tidak ada. Di sinilah kita dilarang beramal tanpa ilmu, kita dilarang bersikap sombong. Sombong niku napa to? Beramal sak karepe dhewe. Beribadah sak karepe dhewe. Tanpa peduli dia dengan ada petunjuknya kah, ada contohnya kah? Aku mau ibadah sak karepku. Di sinilah. Inilah yang maksud orang sombong itu adalah orang yang beramal sak karepe dhewe, ngikuti hawa nafsu. Di sini. Jadi jangan beramal tanpa ilmu, jangan kamu sombong. Jadi orang yang beramal tanpa ilmu itu termasuk sombong. Lalu apa kata Allah? Kalau engkau beramal padahal perintahnya di dalam Al-Quran tidak ada, Nabi tidak contohkan, berarti kamu beramal itu ngarang-ngarang sak karepmu dhewe. Itu sombong itu. Kullu uda lika kana sayyi'u. Itu adalah kejahatan. Jadi kejahatan di dalam ayat ini disebut jahat oleh Allah adalah orang beramal sak karepe dhewe. Dan itu termasuk kategori sombong. Aku ora peduli Rasulullah mau mencontohkankah, Rasulullah mau tidak mencontoh, tidak, pokoknya sak karepku. Di sinilah niku wong kemeliti niku kaya ngono. Ku arepe dhewe ini. Ora gelem berpedoman, tidak mau mengikuti Al-Quran dan mengikuti sunnah. Itulah disebut orang sombong. Wis sonder sinau, pokoknya beribadah sak karepku, beramal sak karepku. Terus dia merasa amalanku ini benar. Di sinilah. Lalu Allah katakan, kullu dzalika kana sayyi'uhu. Itu semua adalah kejahatan. Inda rabbika makruha. Dan yang seperti itu adalah dibenci oleh Allah. Astaghfirullahaladzim. Ojo ngasi kula panjenengan bersikap sombong. Ora sinau, wis pokoknya salat sak karepku lah.
Maca Quran wis salah sak karepku. Nggih. Wudu sak karepku, salat sak karepku, poso sak karepku. Ora gelem belajar itu kejahatan di dalam Islam. Nek wis ana wong kaya ngono nun sewu nggih. Wonten mboten wong kaya ngono? Salat sak karepe dhewe sasa salat. Ora gelem marani guru, ora gelem meguru bab salat, ora gelem belajar bab poso, ora gelem belajar bab zakat. Wis pokoke sak karepku lah. Zakat ya hasan netokke beras, jumlahe sak karepku. Meh sithik meh akeh sak karepku, padahal ukurane wonten nggih. Meh dikeke wong sembarangan sak karepku. Wah, wong kaya ngono niku pripun niku? Itulah maroha, orang sombong. Dan itulah kejahatan di dalam Islam. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, Rasulullah niku berdakwah. Tugasnya beliau kan dakwah. Berdakwah, kemudian sahabat-sahabatnya dididik berislam, beriman. Kemudian sahabat-sahabatnya bertambah, pengikutnya bertambah, lalu Rasulullah pun mengutus sahabatnya. Di samping beliau berdakwah, beliau mendidik muridnya, mendidik sahabatnya. Setelah dilihat sahabatnya mempunyai ilmu, kemudian dilepas dan diperintahkan, engkau berdakwah di sana, aku berdakwah di sini, menyebar. Rasulullah itu mencetak kader-kader dakwah, kemudian disuruh berdakwah. Rasulullah sendiri berdakwah kemana-kemana, ke Taif dengan segala macam resikonya. Berdakwah niku mboten gampang. Mboten terus nak tiang berdakwah membacakan Al-Qur'an, menerangkan hikmah, kemudian orang-orang pada percaya. Mboten tentu. Rasulullah menerangkan Al-Qur'an, menerangkan siapa Tuhan yang sebenarnya, menerangkan apa tujuan hidup, menerangkan bahwa dunia ini penuh tipu daya. Rasulullah berdakwah dilempar batu. Suatu ketika Rasulullah mengumpulkan sahabat-sahabatnya berjumlah 70 orang. Wahai sahabat, aku akan mengutus engkau untuk berdakwah. 70 orang dikumpulkan. Sampaikan ayat Al-Quran, sampaikan sunnah. 70 orang berdakwah, Pak. Di suatu daerah yang sudah ditentukan oleh Rasulullah. Sampai di tempat dakwah, apa yang terjadi? 70 sahabat Nabi ini menyampaikan dakwah. Wahai manusia, jangan engkau menyembah berhala, jangan engkau menyembah patung, jangan engkau menyembah batu, jangan engkau menyembah Lata, jangan engkau menyembah Uzza. Tapi sesungguhnya telah datang utusan Allah, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hendaklah engkau menyembah Tuhan. Ucapkanlah la ilaha illallah, sembahlah Tuhan yang sebenar-benarnya Tuhan. Berdakwah, Pak. Hasilnya apa? 70 sahabat Nabi itu ditombak, dipanah, mati semua. Allahu Akbar. Dakwah mati. Marah orang-orang musyrik, beratus tahun, berpuluh tahun menyembah patung. Tiba-tiba datang ajaran Muhammad ini, sembahlah Tuhan Allah yang menciptakan kamu, yang menciptakan langit, yang memberi rezeki kamu. Wah, ditentang, Pak, mboten percaya. 70 sahabat Nabi diutus untuk berdakwah, 70 mati semua. Allahu Akbar. Apa kata Rasulullah? Sesungguhnya orang-orang yang gugur di jalan dakwah itu ruhnya di surga. Allahu Akbar.
Mutasi, Pak. Pegawai negeri dimutasi, naik pangkat, alhamdulillah. Dakwah mati dimutasi, Pak, dari bumi ke surga. Allahu Akbar. Rasulullah menerangkan, sesungguhnya sahabat-sahabatmu yang gugur ketika berdakwah itu gugur di jalan Allah. Gugur ketika dia mengajak manusia sujud kepada Allah, tetapi yang diajak sujud malah murka, marah. Di sinilah ruhnya di surga. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, bukan hanya orang yang mati di medan dakwah, bukan hanya orang yang gugur di dalam peperangan membela Islam, tetapi diterangkan di dalam Al-Quran, diterangkan di dalam hadis, kalau Anda mukmin, in kuntum mukmin, betul-betul mukmin, yakin kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, yakin kepada Al-Quran, beriman kepada malaikat, yakin kepada takdir, beriman kepada hari kiamat, Anda mukmin, Anda pelajari rukun iman. Kalau Anda mati di jalan Allah dan ruhnya di surga. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi wong mukmin niku enak. Jadi wong muslim niku enak. Diterangkan, wa'adallahul mu'minin wal mu'minat jannatin. Sesungguhnya Allah berjanji kepada orang mukmin, kalau mati ruhnya di surga. Tapi mari kita perhatikan, betulkah kita yakin kepada Allah? Wal tamdur nafsum ma qaddamat liqa. Kita harus melihat diri kita. Ada enggak di dalam hati kita keyakinan kepada Allah, hanya kepada Allah? Yakin kepada Rasulullah, mengikuti Rasulullah, yakin kepada Al-Quran, mempelajari, merenungkan, mengamalkan, yakin kepada para malaikat yang selalu hadir, yakin kepada takdir, yakin kepada hari kiamat. Ojo-ojo wong ngaku mukmin malah rukun iman ora apa. Allah menjanjikan surga kepada orang yang beriman, Pak. Tapi tolong perhatikan, betulkah kita orang beriman? Kita harus bertanya kepada diri sendiri. Ya. 70 mubalik gugur di jalan Allah. Medeni, Pak. Nabi itu memang seperti itu. Kalau engkau sudah berislam, dididik, dibina, kemudian berdakwah engkau, tantangannya nyawa melayang. Tapi orang zaman dulu, didikannya Nabi, nyalinya Pak kuat, keberaniannya tuntas. Ya. Semua sahabat-sahabat Nabi ingin gugur di jalan Allah, ingin syahid. Semua. Setelah diterangkan kepada Rasulullah, kalau engkau betul-betul syahadatmu betul-betul, Islammu betul-betul, faham rukun Islam, syahadat, salat kamu kerjakan, puasa kamu kerjakan, zakat kamu kerjakan, haji kamu kerjakan, rukun Islam kamu pelajari, rukun iman kamu pelajari, kamu mati di surga, ruhmu di surga, berkeliling melihat surga, durung kiamat, tapi ruhnya sudah di surga. Enak, Pak. Maka kita harus tahu tentang hal-hal seperti itu, karena memang seperti itulah Allah menjanjikan kepada kita.
orang-orang yang beriman. Tapi masalahnya kita harus belajar terus, harus thalabil ilmi tadi. Belajar ini perintahnya dari Allah jelas, bahkan banyak ayatnya itu. Tetapi yang paling keras adalah surat Al-Isra ayat 36, 37, 38. Karena kalau ada orang Islam beramal sembarangan, maka dia telah menjadi sosok Muslim yang melakukan kejahatan di dalam agama. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, suatu ketika Rasulullah itu didatangi oleh sahabat. Ya Rasulullah, pagi ini di rumahku ada majelis taklim, tetapi tetangga saya meninggal dunia. Majelis taklim ini aku hentikan, tidak aku selenggarakan. Kemudian majelis taklim niki layak takziah semua atau bagaimana? Zaman dhisik niku enak, Pak. Orang-orang Islam pada zaman Nabi niku boten sembrono, Pak. Boten lancang. Setiap ada sesuatu yang tidak diketahui, bertanya. Takon. Bertanya. Itu orang zaman dulu. Saking hati-hatine dalam beragama niku, karena resikonya nih gitu. Ono wong mati tapi neng kene ono majelis taklim. Itu diperlukan bertanya, boten sembarangan. Coba renungkan ya. Apakah kita seperti itu? Harusnya kita seperti itu. Orang wudhu asal wudhu, padahal tidak pernah bertanya. Panten tiang niku wis wudhu ngono wae wis 10 tahun wudhu wis kaya ngono wae. Pasan dilokke niku nesu. Pak, niku wudhuke kok. Lah kula niki kawe cilik wudhu kaya ngene ra tau dilokke bapakku lho. Lah niku keliru wudhune. Orang dulu Pak tidak berani. Orang meh wudhu nak durung ketemu Nabi. Ya Rasulullah, ajarkan aku wudhu. Baru ani wudhu, ajarkan aku sholat. Apakah kita harus takziah layat atau bagaimana? Apa kata Rasulullah? Ada orang meninggal dunia, cukup kalau sudah ada yang takziah, sudah ada yang layat, majelis taklim ini harus berjalan, tidak boleh di stop. Kata Nabi. Karena apa kata Nabi? Niki keterangannya. Hadir di majelis ilmu ini lebih baik layat 1000 kali. Insyaallah. Sampean hadir di majelis taklim, kemudian di situ diterangkan Al-Quran dan Sunnah, hadir toh, belum paham sampean niku, hadir misalnya mbek ngantuk lah, boten paham, pahalanya lebih besar daripada layat 1000 kali, insyaallah. Ya. Jadi majelis taklim ini tidak boleh ditinggalkan demi layak. Niki saking pentingnya thalabil ilmi loh niki loh.
Saking wedine wong niku beramal tapi tanpa ilmu. Saking pentingnya wasiat Nabi talabil ilmi minal mahdi ilal lahdi. Kowe aja ninggal belajar agama dari bayi sampai tuwek meh mate. Niku pesene Nabi. Nak wis ana sing layat ben. Karena itu fardu kifayah. Talabil ilmi ini fardu ain. Setiap orang yang mengaku Islam harus belajar Islam. Kalau enggak, dia durhaka kepada Allah. Dia durhaka kepada Rasulullah. Niki. 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 Hati sampai. Diterangkan oleh Nabi. Hadir di majelis ilmu ini lebih baik, lebih besar pahalanya daripada 1000 kali engkau pergi umrah dan haji. Main-main sampai. Wong layat ping 1000 ora entuk ganjaran. Malah dosa. Karena layatnya tanpa ilmu. Ana wong layat tanpa ilmu. Onten. Wong orang takziah, orang mengantar jenazah itu pahalanya besar. 1 kali Anda menyolati jenazah, pahalanya sebesar gunung Uhud. Sebesar bukit. Kemudian kalau Anda mengantarkan sampai ke pemakaman, dapat pahala lagi sebesar bukit. Tetapi kalau Anda mengantarkan jenazahnya, tahu ilmunya, nah sembarangan malah itu dosa. Ketoke gur ngantar jenazah, ketoke gur tauziah, padahal di dalam Islam ada ilmunya. Maka aja terus ngantar jenazah, seneng ngantar jenazah, weng nang ngarep dhewe gendera dikibar-kibarke, nek ana mobil di sebelah, wah ngungkuli komandan lantas. Stop. Wah. Sing mati ponakane kaya sing mati niku pahlawan. Layak tapi tidak memakai ilmu. Tata kramane mboten, tekan ning gone kuburan. Deprok ngelunggui patok. Wah, wis dosa tok niku. Niki lho. Lunga kaji umrah. Mboten belajar manasik, mboten belajar ilmune. Wis pokoke lunga umrah, duwe duit, lunga kaji duwe duit, tekan kono mlebu Masjidil Haram sak karepe dhewe, delok wong tawaf kok mutere ngene, wah kuno, aku tak nggawe tawaf sing model. Wah, kaji ping 1000 Pak, percuma. Umrah ping 1000 percuma. Lebih baik belajar agama dulu. Ini menekankan hadis Nabi ini, bahwa belajar agama itu penting. Beramal itu tanpa ilmu muspro. Rasulullah bersabda, ada orang itu umurnya 60 tahun, dari kecil sudah Islam, terus sholat sampai mati, sholat dari kecil sampai umur 60 meninggal dunia. Apa kata Nabi? Orang ini sholat 60 tahun, tidak satu pun sholatnya diterima. Karena sholat tanpa ilmu. Hati-hati Pak. Pentingnya majelis taklim ini. Allah menjelaskan, majelis taklim ini setara dengan perang. Perang. Masya Allah. Orang dulu ini ku seneng perang Pak. Nak wis diumumke mbek Nabi, orang kafir Quraisy sudah bersiap-siap mengepung kita orang Islam. Siap, siap perang. Wong dhisik niku nak diabani perang, cah cilik-cilik.
Nak kerungu Rasulullah siapkan pasukan. Wahai orang-orang beriman, kita siap perang. Cah cilik-cilik perang. Umur 9 tahun itu. Ya Rasulullah, aku ingin ikut perang. Nak cah cilik saiki piye? Belajar agama ning majelis taklim emoh. Ojo meneh perang. Jauh kan? Saking orang dulu itu berani, Pak. Berani mempertaruhkan. Demi apa? Demi agama ini. Demi menolong saudara-saudara kita yang menyembah Tuhan yang tidak semestinya. Agama ini, Pak, diperjuangkan dengan penuh cinta dan kasih sayang. Kenapa Nabi bersikap keras? Nabi keras. Nabi itu berjuang dengan penuh semangat. Mboten minggrang-minggring, mboten inyah-inyih, mboten ragu-ragu. Karena apa? Selamatkan manusia dari api neraka. Nggih. Sebab Nabi niku wis delok, geni niku waduh, Pak. Nabi itu saking cintanya, saking ingin menyelamatkan manusia, dia bersikap keras, tegas. Karena apa? Karena cinta. Orang tua kita, Pak, kula duwe bapak, duwe ibu nggih. Jenengan duwe bapak, duwe ibu nggih. Diterangkan di dalam Al-Qur'an. Orang tuamu belum tentu cintanya melebihi Rasulullah mencintai kamu. Nabi itu berjuang 1400 tahun yang lalu, berdarah-darah demi kita, demi sayang dan cintanya kepada kita, demi ingin kita selamat dari api neraka. Berjuang Nabi. Salah satu contoh, beberapa banyak contoh sikap tegasnya Nabi. Mari kita maknai ya, saya terangkan. Nabi itu saking sayangnya jangan sampai umatnya disentuh api neraka karena sakit. Wong api dunia aja panas kok. Siapa sing wani diselamat? Nggih, Melayu sampean. Dan Nabi sudah melihat panasnya api neraka. Ya. Barang siapa, iki Nabi niku saking gelone, saking kepengin nyelametke ya. Ojo sampean niku salat wajib neng omah, ora neng masjid. Wong lanang subuh, zuhur, asar, maghrib, isya salat niku ning masjid. Nak mboten, waduh, itu dosa, Pak. Dosa, Pak. Laqad hamamtu an amura, kata Nabi. Sungguh aku sudah muncul tekadku untuk mengumpulkan kayu bakar. Dan aku akan cari rumah-rumah. Kalau ada orang laki-laki salatnya ning omah ora ning masjid, omahe meh tak obong. Anda mau memaknai apa sikap Nabi seperti ini? Galak, keras, kejam, radikal? Tidak. Nabi sayang sama kita. Tegas. Karena kalau Anda tidak diperingatkan, diundang be azan, moh, diobong omahe.
Karena orang laki itu harus memakmurkan masjid. Innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yaumil akhir wa aqamus salat wa atuz zakat wa lam yahsa illallah wa ulaika humul muhtadun. Al-Quran. Kewajibannya orang Islam, kewajibannya orang yang mengaku beriman, salat di masjid. Itu kewajiban. Al-Quran. Kemudian Nabi bersabda dalam hadisnya, barang siapa mendengar suara adzan tapi dia tidak datang ke masjid, dia sholat di rumah, sholatnya tidak diterima. Berarti dia durhaka kepada Allah. Berarti dia tidak memakmurkan masjid. Ahabul bilad fil ardi masajiduha. Tempat yang paling dicintai Allah di muka bumi ini bukan istana. Bukan istananya Raja Saudi, bukan. Bukan hotel mewah, bukan bangunan di Abu Dhabi, bukan. Tapi masjid. Masjid elek itu dicintai oleh Allah. Maka hormatilah. Ini lambang syiar Islam. Kewajibannya orang Islam itu mencintai masjid, datang ke masjid, sholat di masjid, wong lanang. Nah, ana wong lanang salat ning omah ganti daster. Kalau ibu-ibu boleh. Boleh kita sholat di rumah kalau ada uzur, ada halangan, sakit. Tapi mangke jenengan mirsani niku ten masjid-masjid niku. Orang lumpuh ke masjid, orang buta ke masjid. Abdullah bin Umi Maktum bertemu Nabi setelah mendengar keterangan bahwa wong lanang kudu salat ning masjid. Abdullah gemeter, ya Rasulullah, aku buta ya Rasulullah. Aku buta. Aku berusia lanjut ya Rasulullah. Awakku wis gemeter. Kula sampun sepuh ya Nabi. Apakah aku harus ke masjid? Apa kata Nabi? Engkau mendengar adzan, mendengar. Kamu harus ke masjid. Orang buta melakukan gemeter ke masjid. Ya Allah. Al-Quran menerangkan kewajiban orang beriman itu memakmurkan masjid. Kemudian Nabi niku bersikap tegas. Kalau engkau aku diamkan, tidak aku tegesi, engkau akan durhaka kepada Allah. Maka Nabi, sungguh aku ingin membakar rumah orang. Sikap Nabi itu didasarkan kepada apa? Ingin menyelamatkan. Sayang kepada umatnya. Kowe nak melanggar perintah Allah, ya kowe engko diobong ning neraka. Lah aku ki sayang, dididik alonmu. Kan biasa toh. Lah kula riyen niku disabeti ya. Sapa sing nate mondok? Jam 3 niki disabeti kula. Kumilail niku basane niku. Tangi bengi, tangi disabeti. Kelas 3 SD ning pondok disabeti. Mboten dikongkon subuh, dikongkon tahajud. Kumilail. Tahajud. Tapi sekarang kita mendoakan guru-guru. Karena dididik keras, kita lacah saiki mbok sabeti bar. Memang wis zamane wis mboten. Ini disebut fitnah dunia. Fitnah dunia itu macam-macam, Pak. Nabi yang mengatakan akan datang suatu zaman di mana fitnah macam-macam. Sekarang kita jenengan niku nuwun sewu nggih, kepengin mboten duwe anak santri sregep salat, tunduk kepada Allah, mengikuti sunnah Nabi, kepengin mboten? Kepengin to? Sakniki to angel. Sebab anak sakniki nak disabeti mboten trimo.
Sapa sing nate mondok? Kula umure 23. Disabeti, Pak. Dikeras. Sekarang ada fitnah dunia. Ojo didik anak keras-keras, lapor polisi. Akhirnya apa yang kita lihat? Generasi sekarang bagaimana? Dia sergap salat. Kalau keluarga diteropong dengan Al-Quran, dia mlebu neraka niku. Wah, ra enak lagi ngaji kok neraka. Ya memang Al-Quran bicara tentang neraka kok. Alergi mendengar dakwah, Pak, yang keras. Dulu dakwah itu perang, sekarang tidak boleh perang. Tapi yang tegas, sampaikan bahwa orang munafik yang tidak niat menjadi Islam, mengko gelo, tersinggung, itu terserah mereka. Tapi dakwah tidak boleh menyembunyikan semangat untuk menyelamatkan. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Siapa yang berani disentuh oleh api neraka? Allah menurunkan satu surat. Jaga dirimu dan istrimu dan anakmu dari api neraka. Anda bagaimana mendidik istri dan anak? Ingat ada surat tentang api neraka? Sekarang Anda kesulitan mendidik anak dengan tegas toh? Akibatnya anak sekarang toh? Iya. Apa jadinya? Renungkan, Pak, ini akhir zaman, banyak fitnah. Salah satu fitnah yang dimunculkan, yang dihembus-hembuskan dari umat-umat yang benci kepada kita. Wah, wong Islam keras kayak, radikal kayak. Ini fitnah. Islam keras, Islam tegas. Karena apa? Mencintai, ingin menyelamatkan. Lah sekarang orang diselamatkan dari api neraka enggak mau ngaku Islam, tapi maunya menyimpang dari perintah Allah. Ngaku umat Muhammad tapi tidak mau mengikuti, padahal Nabi ingin membakar rumah kok. Contoh yang pertama. Yang kedua nih, lihat, Nabi mendidik, Nabi berdakwah sehingga orang-orang pada zaman itu taat beribadah, Pak. Niki ana wong dididik Nabi taat beribadah. Dikandani mbek Nabi, dibacakan Al-Qur'an mbek Nabi. Wala taqul lahuma uffin, dididik niku. Dibacake Al-Qur'an. Kowe aja bentak ibumu ya. Al-Qur'an. Kita menerangkan Al-Quran. Sekarang ini saya menerangkan Al-Quran, bukan menerangkan pikiran kita. Apa yang terjadi? Dididik oleh Nabi, wis dadi wong apik, ahli ibadah, tapi Pak, tergelincir, Pak. Ya Rasulullah, niki ana laporan. Ya Rasulullah, salah satu saudara kita sakit, kejet-kejet. Ya Rasulullah, salah satu saudara kita sakit keras, kejet-kejet, mati ora, urip ora. Siapa itu? Alqamah. Ya, niki diselidiki, ditanya-tanya, cari tahu, ternyata Alqamah itu lalai dia, hilaf dia, gelakno ibune. Padahal Al-Quran sudah diajarkan bahwa qadha, ya, sudah ditetapkan bahwa sanal insan biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Allah berwasiat, hendaklah engkau berbakti kepada ibumu
pada orang tuamu yang mengandung. Alqamah Pak, yang mendidik Nabi. Karena tidak mati-mati, apa kata Nabi? Ibunya tidak mau memaafkan, sudah tersinggung dengan ucapan Alqamah. Ibu, kalau ibu tidak mau memaafkan Alqamah, Alqamah akan aku bakar. Apakah Nabi kejam? Apakah Nabi radikal? Nabi cinta sama sahabatnya. Wes dididik. Lah kok kejet-kejet, ora iso mati. Loh, apa kata Nabi? Kenapa kamu bakar ya Rasulullah? Karena apa? Sekarat kejet-kejet niku lebih menyakitkan daripada dibakar. Dan lebih menyakitkan lagi nanti kalau dia mati tidak diridhoi oleh ibunya, dibakar di neraka. Jadi Nabi Muhammad itu saking cintanya kepada umatnya, kepada kita, bersikap tegas. Tapi sikap yang tegas ini di zaman-zaman akhir ini difitnah dengan golongan yang benci kepada kita, dicap sebagai radikal. Ini fitnah saja. Nah sekarang kita takut difitnah. Wah aku ojo jelas-jelas ojo tegas-tegas. Mengko wong kae ngecap aku wah kayak radikal. Yang ngecap itu Pak orang yang benci dengan Islam. Sekarang kita lemah, pakai metode yang lemah, tidak ada hasilnya sekarang. Tidak ada hasilnya. Anak-anak kita lihat, zaman dulu, zaman jahiliyah, bayi perempuan ditanam hidup-hidup, nggih. Istri dinggo judi, nggih. Riyen niku Pak judi, duit entek binatang, pasangnya binatang. Duit entek binatang entek, kambing dipasangke entek. Kalah judi berupa uang, kalah judi berupa kambing onta. Entek kalah, bojone dipasangke kok. Coba itu zaman jahiliyah. Bayi perempuan ditanam, wong dorak seneng di anak wedok. Akalnya sudah tersesat. Sekarang apa yang terjadi di zaman ini? Bayi dibuang nonton mboten? Anak membunuh orang tua ada? Dulu tidak ada. Kuburan dibongkar, mayatnya dimakan, dulu tidak ada. Tapi zaman dulu disebut zaman jahiliyah, zaman kegelapan, pikiran gelap, hati gelap, mata gelap zaman dulu. Tetapi segelap-gelapnya zaman dulu tidak ada orang makan bangkai manusia. Nggih. Sekarang ada orang makan bangkai manusia. Nggih. Sinten? Ini zaman lebih jahiliyah dari dulu, Pak. Sinten? Jenenge sapa? Sumanto. Rencange sampean. Wonten nggih. Zaman dulu, Pak, ditegasi, Pak. Sekarang zaman lebih buruk lagi, malah tidak boleh tegas. Akhirnya masjid dibangun sepi. Karena apa? Dakwah sudah, orang dakwah sudah tidak tegas lagi. Wes wedi. Dulu dakwah Pak ditombak mati. Sekarang dakwah
wedi engko dicap radikal lah. Ya memang Islam itu ingin menyelamatkan manusia dari api neraka, maka sungguhanlah, tenang. Tapi kita difitnah. Bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Minggu yang lalu kita lebih banyak bicara tentang sholat. Ya, kita buka kitab sholat. Kitab sholat niki ono 6 kula. Karena fikih sholat itu memang banyak sekali. Nabi niku meh mati, yang keluar dari pesannya dan wasiatnya itu tentang sholat. Jagalah sholat. Nabi itu mau menghembuskan nafas terakhir, jagalah sholat. Pesene niku jaga sholat ya, jaga sholat ya, jaga sholat. Boten pesene niku boleh duit sing akeh ya. Pontang panting ya boleh duit ya. Pesene tidak seperti itu. Jaga sholat. Jaga sholat, bar mati Nabi, menghembuskan nafas terakhir. Karena sholat ini penting, Pak. Gara-gara sholat ini diremehkan, maka kondisi umat Islam itu di kayak ngene iki. Sumanto niku wong Islam. Nggih. Boten ketos. Lah anak sing buang bayi niku, lah anak sing buang bayi niku, bayi dibuang, orang tua niku. Lah kok di sidang nganggo kupluk? Bar disumpah nganggo Quran. Wong Islam disumpah nganggo Quran nggih. Sore ini di Bondo niku. Mari kita merenung kondisi Islam, kondisi umat Islam. Merenung kita ini loh. Kita ini sungguh-sungguh ndak jadi orang Islam. Jadi wong mukmin iki tenanan ndak? Kepengine tenanan. Lah buktine sampean sholat kumpul nang kene Masjid Taklim. Tetapi zaman sahabat hadir di Masjid Taklim yang didik Nabi, ana niku sing mboten tenanan Islam niku. Sehingga matinya murtad. Lah nek orang Islam hidup di zaman Nabi, hadir di Masjid Taklim Nabi bisa tergelincir kok. Apalagi kita. Saya mengajak Anda merenung. Aku ketenanan ora atau beragama niku lho. Nah ditakoni ya kepenginnya tenanan. Lah apa kepengin tau? Lah kan harus diwujudkan itu, dibuktikan. Karena tugas kita ini membuktikan ucapan. Di Al-Qur'an itu diterangkan, Kak. Wa minan nas man yaqulu amanna billah. Banyak manusia yang mengatakan aku beriman, tapi kata Allah wa ma hum bimumin. Apakah kita termasuk di antara itu? Naudzubillah min dzalik. Di antara ilmu yang kita dapat itu ilmu tentang yuk kita introspeksi diri. Alladzina tahadu dinahum lahwan walaiban. Jangan mempermainkan agama. Orang dulu wong dhisik niku nak meh mlebu Islam niku ketemune Nabi. Niki Rasulullah niku diparani mbek wong Yahudi. Segerombolan orang Yahudi, ada 11 orang Yahudi. Kula jenenge lali. Diterangkan di dalam tafsir.
datang kepada Nabi, ya Muhammad, ya Rasulullah, aku kepingin Islam. Nemoni Nabi niki. Zaman dhisik niku Rasulullah kan dakwah, kemudian orang mendengarkan dakwahnya Nabi, kemudian ya aku tak melu Islam. Orang Nasrani masuk Islam, orang musyrik masuk Islam, orang Yahudi masuk Islam. Suatu ketika ada 11 orang Yahudi menemui Nabi, ya Muhammad, ya Rasulullah, aku percaya dengan keterangan kamu itu. Aku ingin masuk Islam. Gitu. Kemudian syahadat, Pak. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jibril niku mak jegagik teko. Jibril datang, Pak. Membawa wahyu dari Allah untuk Muhammad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahyunya apa? Surat Al-Baqarah ayat 208. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Satu ayat. Ono wong niku dari agama lain masuk ke Islam, mengucapkan syahadat di hadapan Nabi. Wes syahadat, Pak. Lalu Jibril datang membacakan wahyu. Hei orang-orang yang beriman, udkhulu fis-silmi kafah. Kalau engkau mau masuk Islam, hendaklah engkau yang serius, yang total, kafah, yang sungguhan, jangan main-main. Jangan kamu mengikuti bisikan setan. Jadi wong Islam syahadat, terus mau sholat, mau poso, mau zakat, mau haji. Ayat ini diturunkan oleh Allah, dibawa oleh malaikat Jibril. Apa? Kalau engkau sudah syahadat, engkau harus sungguh-sungguh jadi orang Islam. Orang Islam yang kafah, yang total. Maksudnya apa? Kamu tidak boleh membawa ajaran agamamu ke dalam Islam. Tinggalkan agamamu, masuk ke dalam Islam yang kafah. Kenapa? Karena orang Yahudi itu masuk Islam setelah syahadat. Orang Yahudi itu berkata kepada Nabi, ya Rasulullah, aku sudah masuk Islam. Ya, kamu sudah syahadat. Tapi bolehkah aku, niki wong Yahudi, bolehkah aku tetap beribadah pada hari Sabtu? Niki ana wong mlebu Islam, memeluk Islam, tapi tidak mau meninggalkan ibadahnya, kebiasaannya. Oleh Nabi ditolak. Kalau kamu tidak total, tidak kafah, kalau kamu nanti sebagai orang Islam mau membawa ajaran-ajaranmu, agamamu yang lalu, kamu tidak usah berislam. Gitu. Lah niki wong saiki dadi wong Islam, nuwun sewu nggih. Santai mawon nggih. Dulu kita berislam ketemu siapa? Ada perjanjian dulu. Ujuk-ujuk sampean wis Islam to? Niki lho. Kula ning Bali. Kula sonjo sedulur ning Bali. Kanca ning Bali. Wong Islam, sedulur wong Islam. Pindah ning Bali kula. Muhammad Arifin namanya. Tekan ning Bali, tekan ning omahe. Omahe niku kebak patung. Muhammad, berapa lama kamu masuk Islam? 12 tahun.
Rumahmu masih kebak patung. Di Islam tidak boleh. Lah ini kan agama saya yang lama. Agama saya yang lama Hindu. Boleh rumahnya kebak patung. Muhammad, aku tidak bisa masuk ke rumah kamu. Lu napa lah? Inilah. Ikilah kowe mlebu Islam, kowe 12 tahun tapi ora belajar Islam. Nggih. Lah saiki ana wong Islam gawe KTP. Agamanya apa, Pak? Islam. Wis pokoknya aku Islam. Sehingga orang Islam itu 90% di Indonesia. Banggane. Indonesia hebat loh Pak. 90% agamanya Islam. Tapi 90% orang yang mengaku Islam itu rak jelas. Wong asalnya aku Islam tapi tidak belajar Islam. Sing Nasrani, sing komunis. Wong komunis masuk Islam tapi masih tetap syahadat tapi rak gelem ibadah. Ana wong Islam rak gelem ibadah. Salat mo, poso mo. Nongkrongin ning pos. Nak sis kamling wah ngarep dhewe. Begitu subuhan waduh mo. Tengah sono. Jadi udhulu fisilmi kafa. Kita ini tugasnya mengamalkan Al-Qur'an. Ya ayyuhalladzina amanu, hai wong-wong mukmin, udhulu, dahul masuklah kamu dalam Islam secara total. Tinggalkan yang tidak diajarkan oleh Al-Qur'an dan oleh sunnah. Ya. Jadi Islam ini dulu dari animisme, dinamisme, Hindu, komunisme, agama lain lah itu jadi Islam kabeh. Tetapi dia belum mempelajari Quran, belum tahu itu udhulu fisilmi kafah. Akibatnya sekarang banyak orang Islam yang tidak kafah. Jangan sampai niku diri kita, ngoten lho maksud kula. Islam yang kafah. Sebab kita nanti akan ditanya dengan Al-Qur'an. Kula mati ketemu Gusti Allah, Pak Tomo, Pak Toyo mati. Sampean kan mati toh, ketemu Gusti Allah. Ditakoni dengan Al-Qur'an, Pak. Afala tatadabbarun Al-Qur'an? Itu pertanyaan dari Allah. Apakah kamu sudah mempelajari Al-Qur'an? Sampean mungkin jawab. Pak Tri jawab, Bu Tri jawab. Monggo. Sampean mboten saged ngapusi Gusti Allah mbok apusi. Allah itu dekat dengan kita. Fa inni qarib. Allah ada di dekatmu. Huwa ma'akum aina ma kuntum. Ana malaikat ngawal kok. Pak Tri kula, bojone kula anak mangke ditakoni mbek Gusti Allah, afala tatadabbarunal Qur'an? Apakah kamu udhulu fisilmi kafah? Apakah kamu menjadi orang Islam yang kafah? Allah bertanya, padahal Gusti Allah ngerti, tapi karena di situ yaumul hisab, pengadilan, Anda ditanya. Lah sekarang ayat itu diterangkan di majelis ini. Udhulu fisilmi kafah. Para sederek jenengan nak dadi wong Islam sing tenanan ngoten lho, sing kafah. Pelajari syahadat salat, puasa, zakat, haji, rukun iman, pelajari. Kalau belum dipelajari berarti Anda belum kafah. Malah sing diamalke malah sing bukan ajaran Islam. Ngoten lho. Bapak Ibu, lalu bagaimana
Masih ada waktu minggu depan insya Allah. Dan dalu niki wektale sampun sekap. Nggih. Mudah-mudahan kita bertemu lagi, diberi umur panjang ya. Tugas kita itu sebagaimana diperintahkan di dalam Al-Qur'an, Pak. Jangan sampai kita mati kecuali dalam keadaan Islam. Ini. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kula panjenengan sami garwane kula keluargane jenengan ojo sampai mati kecuali dalam keadaan Islam. Supaya mati dalam keadaan Islam piye, Pak? Minggu ngarep diterangke. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan naimin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidahu ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladzina min qablina rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna alal qaumil kafirin. Ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinika wa ta'atika. Ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinika wa ta'atika. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dinina wa afiatan fil jasadina wa ziyadatan fil ilmina wa barakatan fi rizqina wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.